Kenapa Bu Menteri tadi bilang bahwasannya bea cukai itu adalah pelaksana the impossible job? Karena kita ada tantangannya. Garis pantai kita itu adalah garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia, 108 km. Dan juga kita disatukan dengan 17.000 lebih pulau-pulau. Itu menjadi tantangan kita, banyak titik-titik jalur-jalur tikus yang dimana bisa menjadi titik-titik masuk penyelundupan dan barang-barang ilegal yang ada di Indonesia. Lalu lantas bagaimana cara bea cukai untuk menanggulangi tantangan itu dengan sumber daya yang terbatas? Kita kan hanya 15 ribuan pegawai. Tidak mungkin tuh Bapak Ibu sekalian naruh 1 orang pegawai bea cukai di garis-garis pantai, tidak mungkin. Pasti akan butuh 108 ribu pegawai bea dan cukai. Pasti itu tidak akan mungkin dipenuhi dalam jangka waktu dekat. Bagaimana caranya teman-teman sekalian? Bisa lanjut ke next slide. Izinkan saya untuk mengundang 3 narasumber untuk berkenan bergabung dengan saya di sini. Pertama, saya persilahkan Bapak Dedi Kusnadi, STMSI, penyuluh pajak ahli media Kanwil DJP Banten. Yang kedua, Bapak Endar Darmindra SAK, Fungsional Layanan Informasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta. Dan yang ketiga, Bapak Odi Renaldi SST AK MSI, Kepala Bidang Lelang Kantor Wilayah DJKN Banten. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk ketiga narasumber kita ini. Ya, saat ini narasumber sudah bergabung dengan kita semua. Selamat siang Bapak-bapak semuanya. Ya, terima kasih kepada Pak Dedi atas pemaparannya. Kesempatan berikut saya berikan kepada Bapak Endar Darmindra SAK yang akan memaparkan materi mengenai menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat. Silakan Pak Endar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Pelita Harapan beserta jajaran sivitas akademik, yang terhormat Bapak Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan 1 Provinsi Banten, Bapak Jandurindo, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, dan teman-temanku, sahabat-sahabatku, mahasiswa-mahasiswi Universitas Pelita Harapan yang saya banggakan. Merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya bisa berdiri dan berbicara di sini, di tempat yang luar biasa ini, di acara yang luar biasa ini, dan di hadapan orang-orang yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan kita semua yang ada di sini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik teman-teman sekalian, kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Setidaknya masih lebih baik ya ketimbang baru kenal udah sayang-sayangan. Boleh ditampilkan slide-nya? Perkenalkan, nama saya Endar Darmindra, saya adalah founder Bravo Bea Cukai 15225, suatu kontak center di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saya saat ini tergabung di KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, di samping sebagai seorang pegawai Bea Cukai. Bisa lanjut next slide Mas. Saya juga kerap mengisi kegiatan akademik dengan mengajar, baik di lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor, baik tentang Bea Cukai maupun di luar Bea dan Cukai. Tidak terhenti sampai situ teman-teman sekalian, saya juga kerap berbagi informasi melalui platform sosial media yang saya kelola. Bisa lanjut next slide. Saya mengelola akun media sosial @bcpedia. Di situ adalah suatu akun yang berisikan peraturan-peraturan kepabeanan dan cukai yang saya sudah rangkum sedemikian rupa agar dapat mudah dipahami oleh semua pihak. Begitupun juga dengan kegiatan kali ini, saya akan berbagi ilmu, berbagi informasi kepada teman-teman sekalian dalam pemaparan saya kurang lebih 10 menit ke depan dengan judul Mengenal Bea Cukai. Next. Baik Bapak Ibu sekalian, mendengar kata Bea Cukai, kira-kira apa sih yang ada di benak teman-teman sekalian? Apakah Bea Cukai itu nama benda kah? Apakah Bea tumbuhan kah? Ataukah nama apa? Kira-kira mungkin masih banyak yang bertanya-tanya di sini ya teman-teman sekalian, bea cukai itu apa dan juga bagaimana.
biar tidak berpanjang lebar, kita akan dengar pendapatnya dari Ibu Menteri kita. Bisa lanjut, next slide. Bea Cukai menurut Ibu Menteri Keuangan itu adalah sebagai pelaksana tugas the impossible job. Kenapa dibilang the impossible job? Karena kita harus menjaga equilibrium antara pengawasan dan pelayanan dengan sama baiknya. Kenapa teman-teman itu menjadi sebuah tantangan? Karena kalau kita ketatkan pengawasan, bisa-bisa biaya ekonomi tinggi, kongesti juga tinggi, dan juga mungkin ada indeks prestasi logistik kita juga turun, ease of doing business kita juga turun. Tetapi dari satu sisi, kalau kita kuatkan pelayanannya, bisa-bisa barang-barang impor akan membanjiri Indonesia, industri dalam negeri terganggu, dan juga banyak mengganggu sektor-sektor industri bisnis kita lainnya. Itulah kenapa Bu Menteri mengatakan bahwa bea cukai itu the impossible job. Bea Cukai, teman-teman sekalian, itu memiliki 3 misi. Yang pertama adalah memfasilitasi perdagangan industri. Yang kedua adalah untuk menjaga perbatasan dan juga masyarakat dari masuknya penyelundupan dan perdagangan ilegal. Yang ketiga adalah revenue collector. Bisa lanjut, Mas, next slide. Dan 3 misi itu tertuang di dalam 4 peranan yang tadi sudah saya sebutkan. Kenapa Bu Menteri tadi bilang bahwasannya bea cukai itu adalah pelaksana the impossible job? Karena kita ada tantangannya. Garis pantai kita itu adalah garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia, 108 km. Dan juga kita disatukan dengan 17.000 lebih pulau-pulau. Itu menjadi tantangan kita, banyak titik-titik jalur-jalur tikus yang dimana bisa menjadi titik-titik masuk penyelundupan dan barang-barang ilegal yang ada di Indonesia. Lalu lantas bagaimana cara bea cukai untuk menanggulangi tantangan itu dengan sumber daya yang terbatas? Kita kan hanya 15 ribuan pegawai. Tidak mungkin tuh Bapak Ibu sekalian naruh 1 orang pegawai bea cukai di garis-garis pantai, tidak mungkin. Pasti akan butuh 108 ribu pegawai bea dan cukai. Pasti itu tidak akan mungkin dipenuhi dalam jangka waktu dekat. Bagaimana caranya teman-teman sekalian? Bisa lanjut ke next slide. Ada beragam cara yang dilakukan oleh bea cukai untuk menjaga perbatasan dan juga melindungi masyarakat dari masuknya penyelundupan dan perdagangan ilegal. Dengan apa, Mas Endar? Dengan cara bisa menerapkan plan zooking, jadi memeriksa langsung ke atas pesawat udara. Lalu kita juga adalah boot zooking dan juga patroli laut. Jadi bea cukai itu, teman-teman sekalian, punya 5 kantor yang fokus untuk melakukan patroli laut. Ada di Tanjung Balai Karimun, ada di Batam, ada juga di Priuk, ada di Sorong sama Pantoloan, ada 5. Dan kita melakukan program setiap tahunnya itu rutin operasi Walasea dan operasi Jaring Sriwijaya. Jadi patroli laut terpadu seluruh kantor patroli di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan selama 6 bulan. 6 bulan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ada di laut, tidak pulang, tidak ketemu sama sanak saudaranya. Kita juga ada pengawasan di pos lintas batas negara. Kita punya 15 PLBN yang udah diresmikan oleh Pak Jokowi. Itu antara perbatasan Indonesia-Malaysia, Indonesia dengan Timor Timur atau Timor Leste, nama sekarangnya, dan juga dengan Indonesia Papua Nugini. Jadi bea cukai itu ada di pojok-pojok sisi-sisi terluar Indonesia. Teman-teman kalau siap bergabung dengan Kementerian Keuangan, khususnya bea cukai, harus siap berada di ujung-ujung negeri kita ini. Bea cukai adalah garda terdepan untuk menjaga masuknya barang-barang ilegal ke dalam Indonesia. Itu yang teman-teman penting untuk diketahui. Lalu apalagi Mas Endar caranya bea cukai untuk menjaga community protectornya tersebut? Dengan cara menerapkan aturan, ketentuan, larangan, dan pembatasan. Larangan jelas ya teman-teman sekalian, barangnya tidak boleh masuk ke Indonesia. Tapi pembatas itu boleh masuk selama dapat izin dari kementerian lembaga terkait. Di forum ini penting ya teman-teman untuk saya bagikan bahwasanya kalau banyak yang beredar di luar sana, bea cukai suka nahan barang, bea cukai suka nahan barang, itu tidak tepat. Karena bea cukai hanyalah menjalankan aturan titipan dari kementerian lembaga lain. Jadi sederhananya kayak penjaga pintu. Ada kementerian lembaga lain bilang kepada bea cukai kalau masuk barang ini izin dulu ya sama kami, baru barang tersebut boleh masuk. Kira-kira ilustrasinya seperti itu teman-teman. Lalu juga dengan menerapkan bea masuk tambahan, yaitu adalah bea masuk anti dumping ketika harga ekspor lebih rendah daripada harga normalnya, bea masuk imbalan ketika ada subsidi dari negara pengekspor, ataupun ada tindakan pengamanan ataupun pembalasan. Jadi produk kita di luar negeri itu diperlakukan diskriminatif dan kita akan perlakukan balik seperti itu. Dan juga ada unit khusus bea cukai untuk mengendus masuknya barang-barang narkotika, yaitu K9 ya. Mungkin kalau bisa ada demo di sini mungkin akan sangat baik sekali ya, tapi karena satu dan lain hal K9 tidak bisa dihadirkan di acara ini. Padahal itu adalah acara yang paling ditunggu-tunggu oleh semua pihak ketika ada pemaparan bea dan cukai. Lanjut Mas, next slide.
Kita sudah tahu program-programnya Bea Cukai, salah satunya tadi adalah melakukan patroli laut. Tadi sudah sempat saya mention bahwasanya ada operasi terbaru di 2024 ini yang namanya adalah Operasi Jaring Sriwijaya dan Walasea. Itu adalah operasi terpadu dari seluruh kantor Bea Cukai yang ada patroli lautnya untuk memutari seluruh perairan Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman peredaran barang ilegal dan berbahaya yang keluar masuk melalui perairan Indonesia. Itu ada berbagai macam prestasinya. Yang paling besar adalah, yang paling signifikan adalah kita mampu mencegah penyelundupan baby lobster sebanyak 200.000 lebih dan 94 narkotika yang berhasil kita tegah ataupun kita tindak penyelundupannya. Lanjut, next slide. Setelah kita tahu mengenai cara Bea Cukai menangani community protector dengan cara patroli laut, ada satgas terbaru bentukan Pak Prabowo. Namanya adalah Satgas Penyelundupan atau bahasa formalnya adalah Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan. Baru 14 November kemarin Ibu Sri Mulyani konferensi pers di kantor pusat Bea Cukai. Dalam seminggu saja, teman-teman sekalian, Bea Cukai mampu menindak berbagai macam penindakan-penindakan yang ada di situ, baik di bidang kepabeanan, di cukai, maupun di narkotika, yang berhasil menyelamatkan ratusan miliar potensi kerugian negara. Tepuk tangan dulu dong untuk Bea Cukai. Baik, lanjut Mas, next slide. Ini ada berbagai macam penindakan juga di kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta. Yang penting kami bagi teman-teman sekalian, ini untuk diketahui bersama ya. Indonesia yang dahulunya sebagai pasar ataupun konsumen ataupun tujuan akhir dari masuknya barang narkoba, teman-teman sekalian tahu tidak? Sekarang Indonesia tuh udah menjadi pabrik narkoba. Kalau dulu narkoba masuk ke Indonesia itu dalam bentuk barang jadi ya, sabu dan lain-lain semacamnya. Tahu gak sekarang ada fenomena baru? Silakan research di internet. Ada namanya clandestine laboratory. Jadi Indonesia itu menjadi lab narkotika. Jadi sekarang yang masuk itu bukan barang jadi narkotikanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, tapi yang masuk ke Indonesia sekarang apa? Bahan bakunya. Jadi dibuat di Indonesia narkobanya, dan itu banyak udah ditindak oleh Bea Cukai dengan bersinergi dengan APH lainnya. Ada di Bali yang terbaru kita tangkap, ada juga di Semarang, di Malang, di Jakarta juga ada. Lanjut Mas. Selain narkotika, Bea Cukai juga membantu penyelundupan, membantu menggagalkan penyelundupan hewan langka. Ada berbagai macam hewan langka yang mampu kita bantu, kita tegah, kita tindak agar tidak keluar masuk Indonesia. Ini berbagai macam prestasi-prestasi yang telah dilakukan oleh Bea Cukai Soekarno-Hatta. Lanjut Mas. Selain narkoba, selain juga tadi hewan, kita juga mencegah penyelundupan berupa obat-obatan. Juga banyak dimasukkan ataupun dikeluarkan ke dalam negara dan juga keluar dan masuk ke negara kita ini secara ilegal. Itu kita berhasil menindak dan berhasil mencegah penyelundupan tersebut. Semoga pemaparan ini bisa menyadarkan ya kepada teman-teman sekalian bahwasanya walaupun dari sekian banyak perbincangan publik yang terjadi di negeri ini, tapi harus kita akui bahwasanya Bea Cukai berperan penting di dalam negara kita. Negara ini bisa kolaps tanpa adanya Bea dan Cukai. Saya Endar Darmindra, terima kasih segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endar untuk pemaparannya.